Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, marilah kita pada kesempatan ini kembali lagi bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan bicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Yesus sebelum penderitaannya atau sebelum dia mengalami penderitaan, dia mengatakan kepada para muridnya bahwa dia akan mengalami penderitaan dan pada hari ketiga ia akan bangkit dari antara orang mati. Dan memang apa yang telah dikatakan oleh Yesus itu sungguh terjadi ya, di mana Tuhan mengalami penderitaan pada hari Jumat Agung, dan tentunya pada Paskah yang telah kita rayakan itu sebenarnya merupakan peristiwa kebangkitan Tuhan bagi kita yang percaya. Sehingga kita berada dalam logika Yesus bahwa benar apa yang dikatakannya kepada para muridnya bahwa dia akan mengalami penderitaan dan pada hari yang ketiga dia akan mengalami kebangkitan. Dan peristiwa kebangkitan Tuhan itu tentu pertama-tama itu terjadi ketika perempuan-perempuan pergi ke kubur, lalu mereka menyaksikan kubur itu sudah terbuka. Dan itu dipertegas lagi ketika murid Yesus, Petrus dan murid yang dikasihinya, mereka pergi ke kubur dan memang di sana terlihat kubur kosong, atau Tuhan sudah tidak ada di kubur itu. Dan kain kafan penutup tubuh Yesus itu pun terlipat sedemikian rupa dalam keadaan rapi. Dan salah satu muridnya bahwa pelan-pelan sudah mulai percaya dan mengingat kembali apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan. Dan dia percaya meskipun masih berada dalam kebimbangan dan keraguan karena belum menjumpai suatu kepastian yang jelas dari peristiwa tersebut. Teman-teman yang terkasih, memang dalam bacaan yang telah kita dengarkan tadi, sebagaimana penginjil Yohanes yang disampaikan atau yang dibacakan kepada kita pada hari Minggu Paskah kemarin, pada kesempatan ini juga Matius menunjukkan hal yang sama, bahwa ketika para murid itu pergi ke kubur dan mereka melihat bahwa kubur itu ya sudah kosong, dan mereka pun di suatu sisi mereka berada dalam sukacita, tetapi di sisi lain mereka juga masih berada dalam perasaan takut. Sehingga mereka cepat-cepat pergi untuk memberitahukannya kepada murid-muridnya. Tetapi ketika mereka di tengah jalan, Tuhan pun menampakkan diri kepada mereka. Pertama-tama yang disampaikan oleh Tuhan, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ini merupakan penampakan Tuhan Yesus pasca kebangkitan atau pasca penderitaannya. Nah, di sini sudah semakin jelas kepada
para murid itu atau sudah semakin mulai ada titik terang akan peristiwa Tuhan yang memang sudah bangkit. Artinya kan peristiwa penampakan ini sudah setidaknya sudah membuka ruang pemikiran bagi para murid perempuan itu, ya, bahwa memang Tuhan itu sungguh sudah bangkit. Dan di dalam perjumpaan itu ya Tuhan mengatakan jangan takut ya. Lalu kemudian Tuhan memberitahukan kepada mereka untuk menyuruh para muridnya pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Tuhan yang bangkit itu. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan atau saudara-saudariku, tentu peristiwa kebangkitan Tuhan ini itu terjadi pertama-tama di dalam lingkaran para murid sendiri ya, atau para rasul dan juga para pengikut yang lain, perempuan-perempuan, dan tentu saja di sini adalah Bunda Maria. Penampakan yang akan terjadi berulang-ulang dalam bacaan-bacaan yang mungkin akan kita dengar ke depannya itu sebenarnya itu dari posisi Yesus untuk menegaskan kepada para murid bahwa memang dia sudah bangkit ya. Dia sudah bangkit dari antara orang mati, dan peristiwa penampakan itu mau mempertegas keyakinan para murid atau mempertegas pemikiran para murid atau mempertegas ingatan para murid akan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Tuhan sebelumnya, bahwa dia akan menderita tetapi pada hari yang ketiga dia akan mengalami kebangkitan. Dan pada hari ini tentu salah satu model penampakan Tuhan kepada, mungkin tidak langsung pada para murid tetapi kepada para perempuan itu. Dan tentu ketika perempuan-perempuan itu sampai kepada para murid, mereka menyampaikan hal itu, dan tentu saatnya nanti mereka akan pergi ke Galilea untuk menjumpai Tuhan yang sudah berjanji kepada mereka. Dan tentunya nanti pada bacaan-bacaan lain kita akan melihat bagaimana penampakan Tuhan kepada kedua murid yang hendak pergi ke Emmaus, penampakan Tuhan kepada ke-12 para rasul ya. Jadi di situ semua nanti bukti-bukti Tuhan sudah bangkit ya, dari peristiwa penampakan yang dilakukan oleh Tuhan kepada para muridnya. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, bagi kita sebagai umat yang beriman, tentu iman para rasul akan kebangkitan Kristus ini sudah diwariskan kepada kita. Dan memang peristiwa kebangkitan Tuhan itu bagi kita sesuatu yang terjadi, sesuatu yang benar-benar terjadi atau sungguh-sungguh terjadi. Dan tentu yang kita perlu pahami di sini adalah peristiwa kebangkitan itu kalau dilihat dari kacamata yang lebih jauh, sebenarnya mau mengatakan bahwa kita itu hendaknya mampu melihat cinta Tuhan yang begitu dalam, yang mau mengubah pola hidup kita yang lama, atau yang mau mengubah pola pikir hidup kita yang lama kepada suatu pola pikir yang baru. Jadi kebangkitan hendak mempelajari atau hendak mengajarkan kita atau hendak mempertegas kepada kita suatu bentuk kehidupan yang baru agar kita bisa masuk ke dalamnya. Dan di sini tentunya teman-teman yang terkasih, kebangkitan Tuhan Yesus juga hendak mengajak kita untuk setidaknya menyadari diri kita sebagai orang yang berdosa. Dan kita sebagai orang yang berdosa telah ditebus olehnya melalui salib yang dipikul oleh Tuhan sendiri dan kematiannya di kayu salib itu. Serta Dia telah memenangkan kita melalui kebangkitannya atas maut. Dengan demikian, setidaknya di sini kita sampai pada kesadaran betapa Tuhan berjuang membela hidup kita manusia yang berdosa ini. Membela kemuliaan kita atau membela kesucian kita manusia yang berdosa ini. Dan di sini tidak hanya kita menyadari akan perjuangan Tuhan, cinta Tuhan, tetapi kita pelan-pelan untuk melakukan suatu tindakan yang setidaknya itu menampilkan apa yang menjadi pesan Tuhan, yaitu bertindak kasih, atau boleh kita katakan kita memikul salib-salib kehidupan kita agar setidaknya nanti kita bisa sampai kepada keselamatan objektif, keselamatan yang sesungguhnya yang disediakan oleh Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak cukup saja kita beriman kepadanya, tetapi iman kita harus diwujud nyatakan di dalam kehidupan nyata.
Dan salah satu bentuk perwujudan iman kita saling mengasihi satu terhadap yang lain, bertindak jujur, bertanggung jawab, bertindak adil, dan sebagainya, yang memang semuanya itu menjamin sebuah fenomena kesejahteraan dari kehidupan bersama. Tentu semuanya itu membawa kepada Tuhan, di mana Tuhan di sana akan dimuliakan di dalam kehidupan bersama kita. Teman-teman, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan kita akan Tuhan yang bangkit untuk kita. Semoga.